Bertahun-tahun lalu, abu hasil pembakaran batu bara yang dikenal sebagai fly ash dan bottom ash atau faba dianggap sebagai limbah berbahaya dan beracun. Gundukan faba di berbagai PLTU pernah menjadi masalah utama dalam operasional pembangkit listrik tenaga uap. Namun sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, status faba resmi dihapus dari kategori limbah B3. Perubahan inilah yang menjadi titik balik pengelolaan limbah energi di Indonesia. Saat ini, faba menjadi sumber berkah baru bagi industri, lingkungan, dan masyarakat. Melalui skema ekonomi sirkular, PT PLN Persero bersama pembangkit swasta mulai mengubah abu pembakaran batu bara ini menjadi material yang bernilai tinggi. Faba dimanfaatkan untuk pembuatan batako, paving block, semen, bahan campuran beton, hingga pupuk. Selain itu, sejumlah uji coba juga sudah membuktikan faba dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah di sektor pertanian. Dulu ini kan faba ini menjadi sebuah masalah karena banyak sekali akan faba-faba ini menumpuk di seluruh pembangkit-pembangkit PLTU, baik punya PLN maupun punya IPP. Nah, kemudian ini menjadi sebuah pekerjaan berat bagaimana mengevakuasi, bagaimana memanfaatkan akan faba ini menjadi barang yang berguna, bermanfaat. Program pemanfaatan faba telah melibatkan ribuan tenaga kerja lokal di sekitar pembangkit, di mana pemanfaatan abu PLTU untuk produk material konstruksi telah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah ring pembangkit. Rumah-rumah warga di sekitar PLTU banyak yang sudah menggunakan batako dari faba dengan biaya yang lebih murah, namun kuat dan tahan lama. Tak hanya itu, sejumlah pembangkit di tanah air juga telah membuktikan nilai manfaat faba secara nyata. Seperti di PLTU Holtekam Papua, lebih dari 13.000 ton faba yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik sepanjang 2023 hingga Mei 2024. Di wilayah lain seperti Sumatera Barat, PLN bahkan menawarkan pemanfaatan faba secara gratis untuk masyarakat dan pemerintah daerah. Faba digunakan untuk pembuatan jalan desa, jembatan, drainase, hingga pembangunan fasilitas umum. Inisiatif ini sekaligus mengurangi beban landfill di sekitar pembangkit. Yang kedua, lahan-lahan kami, landfill kami bersih, itu saja. Yang berikut yang ketiga, kami bisa menjadikan ini sebagai berkah buat warga negara karena ini menjadi CSR kami. Itu kira. Apa yang ditambahkan? Di potensi ekonominya juga itu ya Pak, ada ekonomi sirkulasi. Oh sangat, ekonomi sirkulasi ini sangat ada yang jadi batako. Ini membantu warga yang di sekitar pembangkit listrik itu. Sekarang itu rumah-rumahnya bagus-bagus. Kenapa? Pakai batako ini. Dan sampai sekarang tidak ada itu yang mengalami sakit-sakit apa gitu. Mereka menikmati sekali. Kemudian ekonomi sirkulasi tadi ke pertanian tadi. Faba yang semula dianggap sebagai limbah, kini telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Langkah ini dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk memberikan kepastian mutu, keamanan, dan keterlacakan produk turunan faba. Standar ini juga memastikan setiap produk yang menggunakan material faba telah melalui proses uji kualitas yang tepat sehingga aman untuk digunakan secara massal. SNI ini hadir untuk memberikan kepastian apakah itu bagi pelaku industri sendiri, bagi para pakar, bagi para konsumen, para pihak, acuannya ada di SNI. SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui BSN karena amanah tusinya ada di Badan Standarisasi Nasional. Jadi harapan kami kalau semula faba ini adalah masih tidak jelas gitu ya, tadi yang disinggung sebagai potensi, dengan nanti diharapkan setelah ada SNI maka nanti akan diproses, diproduksi sebagaimana yang dipersyaratkan di karakteristik persyaratan SNI. Sehingga nanti kalau kita ngomong disertifikasi apakah sukarela atau nanti diwajibkan, maka siapapun yang memanfaatkan produk
turunan faba ini nanti sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ini adalah langkah awal untuk leverage naik kelas dari produk faba menjadi lebih terpercaya. Pengakuan terhadap faba melalui standar nasional juga membuka peluang penelitian baru. Sejumlah universitas dan balai penelitian mulai mengembangkan produk inovatif berbasis faba seperti campuran aspal, pupuk tambahan, hingga material pengurang emisi. Dengan cara ini, pengelolaan limbah energi tak hanya berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, tapi juga mendorong transformasi menuju industri hijau. Jadi ini saling melengkapi. Nah, apakah ini nanti bisa membantu atau mensupport? Ya, bisa membantu mengefisienkan. Ibaratnya kalau kita makan itu kan 4 sehat 5 sempurna. Jadi NPK-nya sudah ada, kemudian ditambah dengan adanya silika, Ca, Mg dan unsur mikro. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak bisa menggantikan tapi saling melengkapi dan mengefisienkan. Pemanfaatan dan pengelolaan faba juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor tambang dan energi nasional. Pada tahun 2024, subsektor mineral dan batubara menyumbang lebih dari 140 triliun rupiah ke penerimaan negara. Hingga pertengahan Juli 2025, angka tersebut telah mencapai 76,9 triliun rupiah atau 62% dari target tahunan sebesar 124,5 triliun rupiah. Namun tantangan lingkungan dan efisiensi produksi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Karena itu, inovasi seperti pemanfaatan limbah faba dianggap sebagai contoh praktik terbaik dalam mewujudkan industri energi dan pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan lebih berkelanjutan. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan Adian Dono, Tim Liputan CNBC Indonesia.